ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, itulah untaian kata yang paling pantas diucapkan oleh lisan tak bertulan ini. Karena berkat kasih sayang dan rahmat-Nya lah sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, dengan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membawakan sebuah kultum dengan judul The Special Thing Behind the Isra Miraj of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal istimewa di balik peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Masjidil Haram di Mekah hingga ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh, hanya dalam perjalanan satu malam saja mengendarai buruk. Tahu nggak apa itu buruk? Tahu nggak teman-teman? Buruk adalah kendaraan paling super cepat yang ada di muka bumi ini, khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu nggak pesawat Apollo yang biasa dipakai naik ke bulan? Waduh, kalah. Kemudian apa tujuannya? Untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia kecuali dengan keimanan. Iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini semua terjadi karena Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya analogikan suatu cerita sebagai contoh saja nih. Misalnya saya ke kota Makkah naik pesawat. Amin dong teman-teman, namanya contoh, mudah-mudahan sih beneran. Pas saya mau berangkat, tiba-tiba ada seekor semut iseng yang masuk ke kantong baju saya. Kemudian pergilah saya ke kota Mekah bareng semut iseng tadi. Sampai di sana, saya sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, tawaf muterin Ka'bah, minum air Zamzam dan melihat unta-unta. Setelah itu, saya kembali pulang ke Indonesia. Tiba di rumah saya, keluarlah semut iseng tadi dari kantong baju saya dan kembalilah dia ke sarangnya, menyampaikan kepada seluruh masyarakat semut dan berkata, "Hai sahabat sekalian, tadi malam anak pergi jalan-jalan ke kota Mekah. Anak sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, tawaf muterin Ka'bah, minum air Zamzam dan tidak ketinggalan melihat unta-unta." Tentu pasti semua sahib-sahib semut tidak ada yang percaya hal ini mustahil bin ajaib. Tetapi itulah logikanya, semua pasti tentu dan bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Teman-teman dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan kekuasaan Allah itu di atas ilmu dan akal pikiran manusia. Betul nggak teman-teman? Betul. Oleh karena itu, sebagai hamba yang bertakwa, hendaklah kita mengimani dan meyakini hal tersebut. Pada peristiwa Isra Miraj, terdapat pula penentuan waktu sholat yang mulanya 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Perbandingan ini teman-teman,
5 waktu kita sholat sehari semalam suka bolong, apalagi sampai 50 waktu. Itulah dispensasi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang tidak mendirikan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama melaksanakan salat 5 waktu ditambah dengan salat sunnah yang lainnya. Insya Allah. Hamba Allah dan para kekasih Rasulullah yang insya Allah berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita syiarkan ajaran-ajaran Islam pada momen Isra Miraj ini dan momen yang lain nantinya, agar umat Islam menjadi kuat dan paham akan agamanya. Selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, kita wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tutur yang sempat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila terdapat manfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Semoga tutur ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi